Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari. Halo, perkenalkan kakak Agatha Stefani berasal dari paroki Santo Yosef Bontang, Kalimantan Timur. Kakak akan bercerita mengenai series tokoh-tokoh kitab suci, yaitu Abraham. Kalau gitu, mari kita mempersiapkan untuk mendengarkannya. Selamat menyaksikan. Series tokoh kitab suci Abraham. Abram yang berarti Bapa yang ditinggikan berasal dari Ur di Kasdim di Mesopotami yang sekarang berada di daerah Irak. Dia merupakan bagian dari keluarga Terah pada Kejadian 11 ayat 28 keturunan Sem dari Nuh. Bersama dengan Sarai istrinya dan keponakannya Lot, Abram pindah ke Haran di utara Mesopotamia. Saat dia mencapai usia 75 tahun, dia mendapatkan perintah dari Tuhan Allah untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tanah Kanaan. Allah menjanjikan 3 hal bagi Abram. Yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, berkat kepada Abram dan menjadikan namanya besar. Dan yang ketiga, melalui Abram, seluruh bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 2-3. Abram percaya dengan janji Allah dan meninggalkan kenyamanan hidupnya di Mesopotamia. Abram bersama Sarai dan Lot pergi ke tanah Kanaan dan kemudian mengunjungi Mesir. Kejadian 12 ayat 10-20. Dan lalu kembali ke Kanaan. Lot menetap di dekat kota Sodom, sementara Abram memilih tinggal di Mamre di dekat Hebron yang sekarang berada di Israel Selatan. Saat Lot ditangkap oleh koalisi raja-raja Kanaan, Abram berperang melawan raja-raja ini dan berhasil mengalahkan mereka dan membebaskan Lot. Setelah perang ini, Abram mendapat berkat dari Melkisedek, Raja Salem. Bisa dilihat pada kisah Melkisedek di pos minggu lalu. Abram tumbuh berkembang di tanah Kanaan dan menjadi sangat kaya. Walau menjadi sangat makmur, Abram tetap tidak memiliki keturunan. Namun, Allah meyakinkan Abram dan membuat perjanjian dengan Abram pada Kejadian 15. Sementara itu, Sarai yang masih belum memiliki keturunan memberikan Hagar, hambanya, kepada Abram yang telah berusia 86 tahun. Hagar sendiri mengandung dan melahirkan Ismail pada Kejadian 16. Namun, Ismail bukanlah anak yang dijanjikan Allah kepada Abram. Saat Abram mencapai 99 tahun, Allah memperbaharui perjanjiannya dan Abram mendapatkan nama baru, Abraham, yang berarti bapa dari banyak orang, dan Sarai menjadi Sarah. Kejadian 17. Sunat merupakan menjadi tanda dari perjanjian ini. Tak lama kemudian, Ishak lahir dari Abraham dan Sarah yang sudah berusia sangat lanjut. Sayangnya, kelahiran Ishak memaksa Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Walaupun terusir, Tuhan tetap menjanjikan Hagar bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 21 ayat 18. Hidup Abraham mencapai puncaknya saat Tuhan memerintahkannya untuk mengorbankan putranya Ishak di Gunung Moria sebagai bentuk ujian iman. Para nabi bangsa Yahudi menyebut peristiwa ini ialah akedah, yang berarti mengikat, karena Abraham mengikat Ishak untuk dikurbankan.
Tuhan Allah mencegah Abraham untuk mengorbankan Ishak saat Tuhan mengetahui kesetiaan Abraham. Allah sendiri yang kemudian memberikan domba jantan untuk dikorbankan. Allah pun memberkati Abraham dan memperbaharui janjinya bahwa segala bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Kejadian 22 ayat 16-18. Setelah Sarah wafat dan mengatur pernikahan Ishak, Abraham menikah dengan Keturah. Dengan istri keduanya ini, Abraham menjadi ayah dari Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Kejadian 25. Abraham wafat pada usia 175 tahun dan dikuburkan di Gua Makpelah tidak jauh dari Mamre. Bersama Ishak dan Yakub, Abraham dikenal sebagai bapa bangsa Israel. Karena imannya kepada Allah yang esa dan kepercayaannya yang luar biasa kepada berbagai rencana Allah yang hampir mustahil terjadi, Abraham mendapat gelar sebagai bapa dan model orang beriman. 1 Makabe 2 ayat 52 dan Yakobus 2 ayat 22. Baiklah para remaja misioner se-Indonesia, demikianlah series tokoh-tokoh kitab suci yang salah satunya adalah Abraham pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui series kali ini kita semakin termotivasi untuk semangat dalam ingin tahu dan lebih mendalami tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah keselamatan maupun tradisi gereja Katolik. Dan kiranya kita tetap selalu menjadi terang dan garam dunia bagi sesama kita. Kakak akhiri sampai di sini, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.